Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimahni wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini sebagai pertanda baik bagi kita. Baik dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah. Mungkin di 11 bulan sebelumnya banyak kelalaian yang kita lakukan, banyak kekurangan yang kita lakukan di sana sini. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan inilah Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk kembali meningkatkan amal kita, memperbanyak amal soleh yang kita lakukan. Dan juga dengan hadirnya bulan Ramadan ini Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Tentunya di 11 bulan yang telah lewat banyak dosa yang telah kita lakukan, baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan ini jugalah Allah ingin kemudian menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Allah menyediakan banyak ladang amal bagi kita semuanya. Dan tentunya sebagai seorang muslim, kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini. Memperbanyak amal soleh yang kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Banyak amal unggulan yang dapat kita lakukan. Kalau kita berbicara tentang amal unggulan, maka ini tentu berbeda setiap orangnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh beberapa orang sahabat tentang apa amal yang paling utama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amalan ini sesuai dengan penanya. Dalam satu kesempatan Rasulullah mengatakan amal yang paling utama adalah salat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Dalam kesempatan lain Rasulullah menjawab dengan yang lain. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah mengatakan amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berjihad di jalan Allah, dan yang ketiga adalah menunaikan atau mendapatkan haji yang mabrur. Maka tentunya dengan datangnya bulan Ramadan ini banyak amalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan spesifikasi kita. Mungkin ada yang ingin memaksimalkan bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah salat, karena memang salat terkhusus dengan salat-salat sunnah dianjurkan untuk diperbanyak di bulan ini. Rasulullah mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan di sini maksudnya adalah dengan melaksanakan ibadah salat, maka kemudian Allah janjikan baginya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga kita dapat dengan memperbanyak melakukan atau memperbanyak tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Di bulan Ramadan inilah kita maksimalkan membaca Al-Quran. Kita lebihkan, kita banyakkan dibandingkan dengan hari-hari sebelum datang Ramadan ini. Sehingga kemudian lipat ganda yang pahala yang Allah janjikan kita dapatkan ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita harus punya target. Berapa juz atau berapa kali khatam yang akan kita targetkan selama di bulan Ramadan ini. Sehingga kemudian bisa kita canangkan per harinya berapa juz yang kita khatamkan, yang kita baca. Sehingga kemudian Al-Quran yang kita targetkan untuk kita khatamkan dapat kita raih. Dan kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lainnya
yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu senggang, di waktu kosong kita, perbanyak zikir di bulan Ramadan ini, karena dengan perbanyak zikir semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu amalan yang saya rasa adalah amalan yang sangat agung di bulan ini, terkhusus di bulan Ramadan ketika kita dalam kondisi musibah sekarang ini. Bagi mereka yang memiliki kelapangan harta, maka yang paling utama bagi mereka adalah dengan memberikan makan kepada orang lain, dengan bersedekah, dengan berinfak. Cukup miris kita mendengar ada beberapa kasus bahkan di Indonesia sudah ada yang meninggal karena kelaparan. Ada orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dimakannya. Maka di bulan Ramadan inilah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta menjadi satu keharusan bagi mereka untuk dapat berbagi kepada orang lain. Karena Rasulullah mengancam orang yang dia tidur dalam kondisi kenyang dan tetangganya dalam kondisi lapar, maka Rasulullah mengatakan, "Ma'amana bi man bata sya'ban wa jarahu ja'iun." Tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat tidur dengan kenyang sedangkan tetangganya dalam kelaparan. Maka ini menjadi peluang pahala bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk bagaimana memastikan memberikan makan kepada orang lain. Begitu juga bagi setiap pemimpin. Ini menjadi tanggung jawab mereka. Dalam kondisi seperti ini mereka harus memastikan orang yang di bawah kekuasaan mereka, orang yang di bawah pimpinan mereka harus terjamin kehidupannya. Teladan kita adalah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Di zaman beliau pernah juga diuji dengan musim paceklik. Dalam kondisi ketika itu kemarau yang panjang, ekonomi yang sulit, banyak orang yang kemudian mati kelaparan. Maka Khalifah Umar, beliau sebagai bentuk contoh pemimpin yang mengayomi rakyatnya, bagaimana kemudian beliau naik ke mimbar ketika itu dalam kondisi perut keroncongan, dan kemudian beliau mengatakan, "Wahai perutku, sejak saat ini mulai saat ini engkau tidak akan lagi merasakan makan daging dan mentega." Maka kemudian beliau berpuasa sepanjang hari selama musim paceklik tersebut. Bahkan kemudian beliau hanya memakan makanan yang paling sederhana. Pernah suatu ketika anaknya pulang membawakan semangka, Umar kemudian marah dan mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana mungkin seorang anak khalifah memakan buah-buahan yang lezat sedangkan rakyatnya dalam kondisi kelaparan?" Dalam lain kesempatan, ketika kemudian sahabat menyembelih seekor unta dan menghidangkan kepada Umar dan memberikan bagian terbaik dari unta tersebut, Umar kemudian mengatakan, "Tidak layak bagi saya makan ini sedangkan rakyat saya kelaparan." Maka menjadi sangat keharusan bagi setiap pemimpin, baik itu di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat pemerintahan, menjadi kewajiban bagi mereka. Kelak mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara rakyatnya yang kemudian mereka kelaparan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kaum muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita sambut